Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Dalam hidup kita ini ada begitu banyak cara untuk menghayati kehidupan. Dan tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Namun kita perlu sungguh-sungguh memilih mana yang sesuai dengan kehendak Allah, mana yang sesuai dengan kehendak alam semesta, mana yang sungguh-sungguh bisa menunjang pertumbuhan baik alam, kehidupan bersama, maupun kemuliaan Tuhan. Ada yang bekerja sangat giat dan rajin dari pagi sampai malam, terus bekerja, dan kemudian menghasilkan apa yang perlu untuk kebutuhan hidup. Namun ada yang bekerja sedemikian rupa sampai terus-menerus menambah apa yang dimiliki. Ada juga. Namun ada yang juga bekerja, tetapi sekaligus itulah hidupnya. Saya sendiri mempunyai beberapa teman yang menurut kebanyakan orang dia tidak bekerja. Karena dia hanya memelihara. Dia memelihara saja setiap hari. Di rumahnya ada kebun, maka dia menanam sayur dan dia memelihara sayur. Kadang banyak, kadang sedikit. Di rumahnya juga ada ayam. Dia memelihara banyak sekali ayam. Setiap hari dia memelihara. Dia juga memelihara bebek. Dia juga memelihara ikan. Dia juga memelihara pohon-pohonan. Dia juga memelihara bunga-bungaan. Semuanya dipelihara. Kerjanya dari pagi sampai malam yang memelihara itu. Lalu dari memelihara itu, dia mendapatkan telur bebek karena dia memelihara bebek. Ada yang dia konsumsi sendiri, ada yang dia jual. Dia juga memelihara ayam. Dari ayam juga kadang-kadang dia menjual hasil panenan ayam, ternak ayam itu ketika sudah banyak, ada yang dikonsumsi sendiri, juga ada yang dijual. Dia juga memanfaatkan apa yang dia tanam, sayur-sayuran. Dan dia tidak kekurangan. Kalau ditanya kerjanya apa? Kerja saya ya hidup saya, Romo. Dan saya merasa bahwa dia bekerja untuk memelihara. Dia bekerja bukan hanya untuk mengambil. Dia bekerja bukan hanya mengeksploitasi. Tetapi dia bekerja memelihara. Dan menurut saya ini sesuai dengan apa yang dikatakan kitab Kejadian. Allah mempercayakan kita untuk memelihara alam semesta ini. Saya merasa konsep, mindset bahwa hidup adalah memelihara dan yang dipelihara pasti juga akan memelihara kita adalah sebuah konsep hidup yang sangat membahagiakan menurut saya. Mungkin menurut Anda berbeda, tapi menurut saya paling tidak. Saya merenungkan dan kemudian saya merasa saudara saya ini bertumbuh sifat nurturingnya, sifat memeliharanya. Dan lingkungan semesta juga bertumbuh karena ada yang dipelihara. Ternak yang tadinya satu menjadi beranak pinak, menjadi bertumbuh. Sayuran tanaman juga yang tadinya satu beranak pinak, bertumbuh. Dan ketika kita memelihara, kita juga dipelihara oleh yang memelihara itu. Suatu kali saya ditunjukkan bagaimana dia ini memfilmkan, merekam lewat kamera video di dalam HP-nya seekor bebek yang mau bertelur. Dan 5 menit telur itu tidak keluar-keluar. Dan dia kesakitan setiap kali dia menggoyang-goyangkan badannya. Dan betapa bebek itu berjuang untuk menghasilkan telur setiap hari. Dan kemudian saudara saya ini mengatakan kita harus sungguh berterima kasih, respek kepada bebek-bebek ini. Kita bukan hanya setiap hari mengambil bebeknya dan memanfaatkannya, tapi juga ada rasa terima kasih. Saya tertegun dengan ungkapan itu. Karena mungkin kehidupan kita sudah terlalu jauh
dari memelihara. Taunya ada. Mau beli telur bebek tidak usah melihat bebek yang kesakitan ketika bertelur. Tinggal beli di supermarket. Ada. Beli di pasar gampang. Tetapi kita kehilangan respect. Kita kehilangan unsur nurturing karena kita tidak mengerti. Kita juga kehilangan unsur menghargai proses. Bahwa segala-galanya itu ada waktunya. Tidak perlu tergesa-gesa. Kita sabar menanti dengan penuh hormat dan cinta. Mungkin itu yang saya ingin menawarkan. Bahwa cara hidup memelihara itu sungguh sangat luhur. Dan mungkin dengan cara itu bisa memelihara alam juga. Bukan sekedar mengeksploitasi, bukan sekedar merekayasa, bukan sekedar mengambil apa yang ada demi keuntungan sebanyak-banyaknya. Dan keuntungannya juga hanya dari dimensi satu dimensi saja, ekonomi. Mungkin di situ kemudian kita kehilangan unsur menghargai proses, menghargai perjuangan, menghargai ciptaan. Dan ternyata hidup dengan memelihara jauh lebih tenang. Karena kita mengerti dan menghargai. Dan bukankah Tuhan juga mengajarkan kepada kita, berilah kami rezeki yang secukupnya. Dan saya percaya, kalau kita memelihara, kita akan cukup. Kalau memelihara sedikit, kurang, kita tambah yang kita pelihara. Sesuai dengan kebutuhan kita. Dan menurut saya kalau memenuhi kebutuhan pasti cukup. Tetapi kalau memenuhi keinginan tidak akan ada batasnya. Seperti jurang tanpa batas. Jurang tanpa dasar. Karena keserakahan dan keinginan manusia itu tidak ada batasnya. Tetapi kebutuhan saya kira cukup dari hari ke hari. Dan cukup juga untuk masa depan memberi rasa aman. Kalau memang kita berdoa sebagaimana yang diajarkan Tuhan kepada kita. Saya tidak mau semua orang berubah pekerjaannya, tentu tidak mungkin juga. Namun di dalam pekerjaan kita masing-masing, dalam kesibukan kita masing-masing, kita perlu memelihara unsur, memelihara ini. Sehingga kita bisa menghargai proses, kita bisa menghormati sesama ciptaan, kita juga bisa menghormati alam. Dan pada waktunya, alam, ciptaan juga memelihara kita. Kita tidak sekedar mengeksploitasi, karena sebetulnya hak merasa memiliki itu adalah ilusi. Semua diberikan kepada kita oleh Tuhan, bukan untuk kita miliki, tetapi untuk kita gunakan. Dan kalau di dalam kitab Kejadian, kita diminta memelihara, bukan mengeksploitasi, bukan sekedar mengambil, bukan sekedar dengan satu pertimbangan ekonomi saja. Karena kehidupan ini begitu kaya, dimensinya begitu luas. Ada respect, ada nurturing, ada cinta kasih, ada afeksi. Saya masih ingat seorang anak kecil yang meminta uang kepada orang tuanya. Uang yang cukup banyak, dan orang tuanya mau, tetapi kamu harus memotong, menyabit rumput di halaman dengan mesin rumput. Dan dia sudah dijanjikan uang yang dia butuhkan. Dan dia dengan senang mengerjakannya. Tapi harus bersih. Tapi suatu ketika dia berhenti. Ketika hampir selesai, ada satu bagian yang dia biarkan tidak terpotong. Lalu bapaknya mengatakan, kenapa kamu sisakan itu? Kamu tidak akan mendapatkan uang yang kamu minta. Dan anak itu mengatakan, oke, nggak apa-apa, saya tidak jadi dapat uang, nggak apa-apa. Dan bapaknya heran, kenapa tinggal sedikit? Dan dia lihat, bapaknya kemudian datang dan dia lihat di dalam sekelompok, segerombol rumput itu, ada katak yang sedang beranak dengan anak-anaknya yang begitu banyak di situ. Dan anak itu tidak tega menghancurkan rumahnya, menghancurkan katak itu juga. Bukan hanya uang yang dia perhitungkan, tetapi afeksi, nurturing, memelihara. Dan mungkin kita tetap bisa bekerja di tempat kita masing-masing, tetapi tidak melupakan unsur memelihara. Sehingga kita bisa mengerti
bagaimana menghormati, menghargai bebek yang berjuang untuk bertelur, menghargai ayam, menghargai semesta, dan dengan demikian juga muncul empati, menghargai sesama kita juga, dan menghargai Tuhan. Apalagi kita begitu dicintai oleh Tuhan. Maka handle yourself with care. Because you are loved. Tuhan memberkati.